Hai Infoliters, selamat datang kembali di channel YouTube kami, Smart Literacies for a Better Life. Sesuai himbauan pemerintah di masa pandemi COVID-19, selama proses tayangan ini, kami tidak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Memiliki hunian atau tempat tinggal yang asri dan nyaman, tentu menjadi impian banyak orang. Membuat taman, baik di luar maupun di dalam rumah, menjadi salah satu ide untuk menciptakan kenyamanan tersebut. Namun, bagaimana ya kira-kira mendesain taman, mendesain rumah yang memiliki taman di dalamnya? Di Bincang Pintar kali ini, Johannes Untoro Library mengangkat topik tentang membuat taman kecil di rumah. Bersama dengan Ibu Julia Dewi yang akan menjadi narasumber kita. Infoliters pastinya bertanya-tanya dong, siapa sih narasumber kita hari ini? Sebelum kita bahas topik ini lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Julia Dewi, STMT. Beliau menempuh pendidikan S1 hingga S3 di bidang arsitektur, secara khusus mempelajari morfologi kota, dengan pengalaman mengajar desain dan arsitektur selama hampir 14 tahun, khususnya pada mata kuliah terkait riset desain dan riset arsitektur, serta arsitektur kota. Memiliki ketertarikan pada desain ruang, baik bangunan maupun ruang kota yang berorientasi pada manusia secara khusus, serta berkontribusi pada lingkungan yang berkelanjutan. Saya sapa, halo Ibu. Halo, Ibu Julia ya, saya Ya. panggil ya, Ya, supaya panggil lebih aja. akrab ya. Ya. Iya, selamat datang Ibu di channel YouTube kami. Ya. Salam sehat, salam literasi. Ya. Iya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Ibu. Nah, hari ini kita mau membahas tentang topik membuat taman kecil nih Bu. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, saya mau tanya dulu dong Bu, dari awal apa sih itu desain, khususnya desain landscape taman Bu? Ya, baik. Mungkin saya bisa memperkecil skopnya ya, karena kalau landscape itu biasanya skopnya cukup luas. Ya, landscape itu meliputi tentang bagaimana kita mendesain yang sifatnya bentang alam gitu ya. Ada topografi, arsitektur dan sebagainya. Tapi dalam konteks rumah mungkin kita lebih mudah menyebutnya sebagai taman, karena taman itu tidak hanya sekedar kita membuat atau merancang yang sifatnya di atas tanah saja, tapi bisa juga yang sifatnya vertikal. Jadi dia akan lebih detail pada bagaimana kita bisa merancang satu ruang yang sifatnya menampung vegetasi, ya kan ya, tanaman, lalu bagaimana kita bisa memberikan peneduhan pada rumah dan sebagainya. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Oke. Mungkin jadi desain itu sendiri kalau landscape terlalu luas ya Bu ya. Ya, kalau kita bicara landscape ini luas banget ya. Luas banget. Jadi kita bicara soal taman itu bisa memberi vegetasi ya Bu ya. Ya, seperti bisa macam-macam peneduhan dan sebagainya. Nanti kita mungkin bicarakan lebih jauh tentang apa sih fungsi taman sebenarnya gitu ya. Iya Ibu. Ya, selanjutnya saya mau tanya nih Bu, kira-kira taman ini bisa dibuat nggak ya Bu di lahan yang sempit seperti Ibu bilang tadi kan itu di awal tadi saya bilang kita itu pasti tentu pengen punya rumah yang asri, nyaman, dan taman itu mungkin menjadi salah satu cara ya untuk membuat hunian itu nyaman gitu. Nah, tetapi ada rumah yang mungkin tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk membuat taman itu sendiri. Nah, kira-kira bisa nggak ya Bu, taman ini dibuat di lahan yang tidak cukup luas atau sempit gitu Bu? Iya, tentu saja taman bisa dibuat di mana saja ya. Mungkin kalau kita berpikir bahwa taman itu harus ada di tanah ya, lalu harus berupa landscape dan sebagainya, mungkin kita akan berpikir, oh taman kita perlu luas sekali tanahnya. Kalau rumah kita nggak luas, kita nggak bisa bikin taman. Tapi sebenarnya tidak demikian ya. Kalau kita menerima konsep taman sebagai peneduhan atau vegetasi dan sebagainya, keindahan dan sebagainya, sebetulnya kita bisa saja menempatkannya di mana saja dengan lahan yang sekecil apapun juga. Tergantung tentunya karena kita bicara soal vegetasi, tanaman,
mereka butuh matahari. Hmm. Selama matahari itu bisa diakses, ya, otomatis kita bisa membuat taman di lahan sekecil apapun. Kira-kira demikian. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan ketiga sudah menjawab sih. Tadi saya mau tanya ke Ibu, di mana area yang cocok kira-kira untuk membuat taman ini ya. Tadi Ibu, pertanyaan saya selanjutnya itu sebenarnya area yang cocok nih Bu untuk membuat taman itu tadi. Ya. Jadi tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa taman itu sebetulnya kan tidak selalu harus di bawah ya, artinya tidak harus di lantai, di floor ya. Dia tidak harus merupakan satu penutup dari ground, tapi kita juga bisa membuat taman itu atau secara vertikal atau tanaman itu kita buat secara vertikal juga bisa. Jadi sehingga elemen-elemen arsitektur itu sebetulnya bisa mendukung untuk bisa membuat taman. Elemen arsitektur kita bicara misalnya, oh kita punya elemen arsitektur itu ada lantai, lalu ada dinding misalnya, lalu ada langit-langit, atau ada atap ya. Sebetulnya semua elemen itu bisa membantu kita untuk mendukung kita untuk membuat taman, kira-kira gitu ya. Tinggal jenis taman seperti apa yang kemudian dibuat ya. Misalnya di lantai tentu kita bisa tanam langsung di tanah gitu ya, atau kita pakai pot dan sebagainya. Tapi bisa juga secara vertikal. Vertikal juga bisa menggunakan rak misalnya, atau kita juga bisa taruh di dinding ya, diletakkan di dinding tanaman-tanaman yang sifatnya vertikal. Kita sebutnya dengan taman yang sifatnya vertikal gitu ya. Lalu kita juga bisa menggunakan misalnya menggantung ya dan sebagainya. Lalu tinggal elemen arsitektur apa yang kemudian kita mau pakai untuk mendukung keberadaan si tanaman itu sendiri ya Bu. Bisa juga di atap rumah ya, misalnya kita punya atap yang sifatnya datar ya, lalu bisa diakses. Yang penting tentu harus bisa diakses. Diakses matahari ya Bu ya? Ya, matahari bisa diakses kita untuk perawatan. Oh iya. Kalau nggak ada yang rawat lah. Iya, betul. Nah, selanjutnya kira-kira Bu, apa sih manfaat dari pembuatan taman itu sendiri di rumah? Nah, kalau kita bicara tentang manfaat ya, orang pikir yang penting kita punya taman, taman kita akan membuat rumah kita asri, teduh gitu ya, estetik. Memang betul, tanaman atau vegetasi itu mempunyai fungsi yang sifatnya shading ya. Ya, dia meneduhkan kita punya rumah, atau dia bisa berfungsi sebagai second skin lah gitu ya. Kalau kita bisa shading itu artinya dia membantu pernafasan di dalam bangunan juga bisa lebih baik ketika misalnya kita menempatkan pada posisi yang tepat ya, misalnya di dinding yang terlalu panas terkena matahari, misalnya kita bantu lapisi lagi dengan tanaman dan sebagainya. Tapi di samping itu sebetulnya tanaman juga sebetulnya punya fungsi seperti misalnya sebagai tanaman yang dikonsumsi. Ya, kita seringkali di rumah kadang-kadang kita membutuhkan tanaman-tanaman yang kita bisa konsumsi sehari-hari, bukan cuma untuk sekedar makanan ya. Makanan juga kadang-kadang bisa ya, misalnya sayur dan sebagainya. Tapi biasanya kita pakai mungkin untuk obat-obatan yang kita sebut dengan toga, biasanya disingkat ya, tanaman obat keluarga. Lalu bisa juga dengan misalnya untuk kebutuhan memasak di dapur, bumbu-bumbu dapur yang bisa langsung kita ambil dari itu ya. Jadi ada cukup banyak yang kita bisa dapatkan dari tanaman, dari vegetasi, taman dan sebagainya. Dari mulai konsumsi tadi, mungkin saya ulang lagi, dari konsumsi bisa, lalu dari peneduhan atau shading untuk dalam bangunan supaya lebih teduh, lebih adem ya. Lalu ada estetika, unsur estetika, jadi asri, rumahnya lebih menarik dan lebih nyaman untuk ditinggali. Lalu juga sebetulnya ada satu fungsi, yaitu kita bisa dalam beberapa hal ya, mungkin ya, cukup banyak rumah-rumah sekarang yang tidak berpagar misalnya. Ya. Jadi ketika rumah itu tidak berpagar, kita boleh saja menempatkan tanaman untuk membantu kita untuk merasa lebih safe atau lebih secure gitu. Ya. Jadi ketika tanaman itu misalnya ditempatkan di satu tempat tertentu, dia membatasi pandangan dari luar ke dalam, sehingga perasaan-perasaan untuk lebih terlindung itu akan lebih terasa. Jadi dia juga punya fungsi seperti itu. Jadi sebetulnya banyak ya, tanaman tuh fungsinya banyak sekali. Dan dia juga bisa menambah, karena tanaman itu menghasilkan oksigen sebetulnya. Iya. Dia bisa menambah pernafasan dari bangunan, kira-kira gitu ya. Jadi menambah
apa ya, mm, flow udara yang lebih baik lah di dalam bangunan. Untuk Ya, seperti itu. orang-orang yang tinggal di Yang tinggal dalam di dalam, bangunan betul, tersebut betul. juga ya Bu Iya, ya, betul. membantu. Nah, Ibu, ini kita mau bahas lebih lebih sedikit detail nih. Kira-kira involiters yang mau membuat taman nih, apa-apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan sebelum membuat taman di rumah? Mungkin itu lokasinya, mungkin itu apa gitu. Boleh Ya, baik. dijelasin, Bu? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, mungkin kalau untuk membuat taman, yang paling utama kita harus tahu bahwa matahari harus bisa diakses. Meskipun memang ada tanaman yang membutuhkan cukup banyak matahari, ada yang mungkin bisa tidak terlalu banyak perlu matahari ya, tergantung dari jenis tanamannya sendiri. Jadi kita perlu mempertimbangkan sebenarnya secara bolak-balik. Artinya kita punya lahan nih, kira-kira mataharinya cukup banyak nggak ya? Gitu ya. Kalau misalnya cukup banyak, tanaman apa nih yang kita bisa taruh untuk bisa mudah mendapatkan sinar matahari? Atau sebaliknya, ternyata sinar mataharinya sangat banyak di situ, sehingga justru kita pengen supaya dia lebih teduh gitu ya kita ya, sehingga kita taruh tuh tanaman yang bisa tumbuh subur dan dia cukup bisa meninggi, memberikan peneduhan ke dalam rumah. Dia akan menghalangi sedikit gitu ya sinar matahari supaya nggak terlalu terik gitu, dan dia akan tumbuh dengan baik gitu pada saat. Atau misalnya ketika kita menggunakan tanaman yang sifatnya menutup dari ground ya, kita mengcover dari seluruh lantai gitu ya, itu biasanya tanaman berupa rumput ya, atau semak yang pendek gitu ya. Nah, tanaman-tanaman seperti itu biasanya membutuhkan matahari yang sangat terik, cukup terik gitu ya. Tapi dia juga kita tahu bahwa ketika lantai pengerasan dari taman itu, misalnya kita punya carport ya, biasanya carport di garasi itu kan pasti bukan dari kita sebutnya bukan softscape ya, bukan dari rumput ya, pasti kan dari. Nah, itu kan akan memantulkan panas matahari. Nah, berbeda halnya dengan kalau kita taruh rumput misalnya. Jadi sehingga area yang memang kita misalnya kita punya cukup luas, area yang cukup luas ya, kita mau tutupi, itu otomatis bisa membantu untuk memantulkan sinar matahari lebih sedikit, sehingga rumah di dalamnya juga lebih adem gitu ya. Jadi artinya pantulan mataharinya tuh tidak terlalu sebesar kalau kita membuat pengerasan yang sifatnya seperti keramik atau karpot atau pengerasan dengan apa kita sebutnya dengan konkrit ya, dengan beton dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi pertanyaan tadi apa yang perlu dipertimbangkan gitu ya? Ya, pertimbangan yaitu apakah cukup diakses sinar matahari atau tidak. Lalu kalau misalnya dia cukup diakses, luasnya seperti apa? Kalau misalnya dia cukup luas sekali, kita bisa mempertimbangkan untuk membuatnya di tanah ya, supaya dia bisa menyerap sinar matahari. Atau misalnya dia cukup terlindung sehingga kita mesti memilih tanaman-tanaman yang tidak terlalu membutuhkan sinar matahari yang sangat tinggi, terik gitu ya. Lalu kita juga bisa mempertimbangkan untuk apakah membuat dia secara vertikal ataukah horizontal. Kalau kita vertikal artinya kita perlu membuat tanaman-tanaman itu bisa membutuhkan elemen arsitektur lain yang mendukung dia, seperti misalnya di dinding, dibuatkan rangka, dibuatkan gantungan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, Bu. Nah, kira-kira Bu, involiters di rumah ada rencana atau mau buat taman nih di rumah. Apa-apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat taman di rumah, Bu? Oke, jadi selain tadi yang hal-hal yang terkait dengan elemen fisik yang memang harus ada di seperti media dan sebagainya ya, di sekitar lingkungan rumah kita. Tapi sebetulnya ada hal yang cukup penting ya menurut saya, perlu dipertimbangkan juga dari siapa yang ingin membuat taman. Misalnya contohnya serajin apa sih kita gitu ya untuk merawat tanaman itu gitu, karena biar bagaimanapun juga memang ada tanaman-tanaman yang cukup santai aja gitu ya, dia bisa tumbuh sendiri, berkembang biak sendiri, kita nggak usah terlalu merawat sampai gimana. Tapi misal ada juga yang atau tumbuhnya lambat sehingga nggak perlu trimming terlalu sering atau segitu ya.
Tapi ada tanaman yang wah begitu nggak disentuh seminggu liar gitu ya, tumbuh kemana-mana, itu juga ada. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan juga sebetulnya serajin apa gitu kita ya. Jadi tergantung dari perilaku kita juga sebagai owner gitu, sebagai pemilik tamannya. Apakah kita suka merawatnya atau kita punya waktu cukup banyak untuk merawat dan sebagainya. Sehingga itu akan membantu sekali untuk membuat taman kita selalu terlihat rapi gitu ya. Dan terawat ya Bu. Terawat, betul. Tentunya. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Lalu misalnya juga sumber air ya untuk penyiraman. Kita perlu memikirkan sumber air untuk menyiramnya misalnya, dan juga drainasenya gitu ya, pembuangannya. Jadi ketika kita membiarkan taman kita seperti taman tropis gitu misalnya ya, lalu kalau misalnya hujan dan sebagainya, kita memastikan bahwa memang tidak ada genangan yang terjadi gitu ya. Itu beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan juga dari taman-taman kita. Atau misalnya, kita mau bikin tamannya kering aja gitu ya. Kalau tamannya kita mau bikin kering aja, artinya otomatis kita mesti mempertimbangkan bahwa kalau taman kita kering, artinya kita nggak nyiram dia tuh kayak nyiram hujan kebun gitu ya. Tapi kita bisa mungkin mempertimbangkan penyiraman yang lebih ringan gitu ya, dengan semprotan atau apa. Demikian. Berarti tadi hal-hal yang harus kita perhatikan, yang pertama pasti diri kita sendiri dulu ya Bu ya. Kita siap atau enggak nih untuk mengurus taman ini nantinya gitu. Karena kalau kita sebelum membuat tamannya tapi nantinya nggak kerawat, atau nanti kita nggak bisa mengatur ya gitu. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya Bu, saya mau tanya, setelah mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang telah Ibu Julia tadi sampaikan, kira-kira apakah membuat taman di rumah ini membutuhkan budget yang besarkah, atau budget atau kira-kira berapa nih budgetnya kalau misalnya kita mau membuat taman kecil nih, khususnya taman kecil ya di rumah gitu? Ya. Baik. Saya rasa kita tidak ada budget spesial ya. Kita benar-benar membuat taman itu sangat fleksibel sifatnya. Tanaman itu ada yang dari mulai yang paling murah sampai yang paling mahal. Yang bisa nemu gitu ya, nemu langsung dipotes, langsung ditanam juga bisa gitu ya. Yang penting kita nyiapin medianya, lalu tempatnya. Karena banyak juga tanaman yang sebetulnya biasa-biasa aja gitu ya tanamannya. Tapi begitu diberikan tempat yang baik, yang indah gitu ya, dikasih pot dan sebagainya, tanaman yang biasa aja yang tumbuhnya mungkin bisa liar di tempat lain, itu bisa jadi kelihatan bagus gitu tempat kita. Jadi sebenarnya tergantung dari seberapa effort kita gitu ya, usaha kita untuk mengekspos tanaman ini kelihatan baik atau tidak, dan menyusunnya satu sama lain gitu ya, supaya dia terlihat baik, terlihat bagus gitu. Jadi untuk jenis tanaman sendiri, saya tidak merasa ada budget khusus. Ya. Kita bisa dengan budget berapapun gitu yang menyiapkan. Lalu yang kedua, mungkin misalnya kita mau menyiapkan untuk potnya gitu ya, saya pakai pot gitu, atau medianya. Nah, pot ini sendiri sebetulnya ada yang paling murah juga, ada yang paling mahal juga, tergantung mau yang mana. Bahkan kalau kita mau pakai daur ulang pun masih bisa gitu ya. Itu salah satunya ya. Lalu jadi tidak ada budget khusus. Tapi ada taman-taman yang kemudian budgetnya bisa cukup mahal ketika apa? Biasanya yang mahal itu kalau kita mau berani menghabiskan dana, misalnya karena tamannya cukup luas dan sifatnya di permukaan ya, di ground gitu ya. Lalu kita membuat hard covering gitu ya, kayak hardscape ya, untuk jalan setapak dan sebagainya. Nah, material-material itu yang mungkin bisa mahal. Jadi lalu juga tadi selain jenis tanaman yang kita bisa pilih yang mahal, kita bisa pilih pot atau furniture untuk taman yang mahal gitu ya. Itu bisa mahal gitu ya. Tapi kalau kita nggak mau pakai itu juga bisa murah, atau kita bisa daur ulang dari barang-barang di sekeliling kita, itu bisa murah. Itu tergantung kreativitas menurut saya. Jadi kita tidak harus mahal. Membatasi budget. Nggak perlu. Budget itu menurut saya bisa sangat murah dan bisa sangat mahal, tergantung kita sendiri. Kita sendiri ya, Bu ya. Dan ingat sekali bahwa kita membuat taman itu kan nggak perlu sekaligus ya. Iya. Kita bisa bertahap. Nah, itu tergantung kerajinan kita juga. Iya. Kalau bertahap, dikit-dikit ya, tahu-tahu nanti kan dia akan tumbuh ya. Iya.
dia akan tumbuh melebar, dan otomatis kita nggak usah beli sekaligus tanaman banyak. Bisa Demikian. juga kayak sekarang tuh ibu-ibu minta ke tetangga gitu ya Iya, Bu. betul. Biasanya gitu. Itu berhasil ya. Terus kita tuker-tukeran gitu ya. Tuker-tukeran gitu. Iya, iya, betul. Selain membuat lebih apa namanya? Lebih murah juga, tapi juga kita bisa menjalin silaturahmi Iya. juga dengan tetangga, betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Dari serangkaian pertanyaan saya tadi, kira-kira apa tips untuk memulai, boleh dong Bu Julia kasih tips untuk memulai pembuatan taman kecil ini Bu? Oke. Mungkin kalau saya tips tahapan-tahapannya kira-kira ya. Pertama, kita tentu tadi seperti yang sudah disampaikan, kita lihat dulu di sekeliling rumah kita, kira-kira sisi mana nih yang cukup matahari ya. Lalu ada sedikit cukup luang tempat untuk kita membuat, oh ternyata misalnya tanah kita nggak besar lah ya. Lalu sempit sekali, cuma ada jarak sedikit ya. Mungkin semua banyak ya, ini tips ini mungkin sudah hampir semua orang mungkin bisa tahu ya, bahwa ya udah deh kalau misalnya tanahnya sempit, ya udah kita coba bikin digantung deh tanamannya gitu ya. Lalu kita siapkanlah gantungan-gantungan itu ya. Tapi perhatikan, ingat bahwa ketika kita mau menggantung tanaman, biar gimana pun juga tanaman itu cukup berat ya. Apalagi kalau misalnya kita bikin potnya dari bahan yang juga berat ya. Karena pot yang plastik dengan pot yang tanah liat, tentu hasilnya pot yang tanah liat tuh napas untuk tanahnya sekitarnya, medianya itu bisa bernafas lebih baik tanamannya dibanding plastik biasanya. Tapi yang plastik lebih ringan kalau untuk digantung. Nah, kita mesti perhatikan apakah elemen arsitektur yang digunakan untuk menggantung itu cukup kuat atau enggak gitu ya juga ya. Itu perlu, misalnya kita gantung asal aja nih, digantung di kayak teritis rumah itu ya, di teritis rumah kayak misalnya apa, di atap terusan atap rumah itu, kemudian digantung ya banyak sekali gitu kan. Berat ya, ngeberatin. Nah, kalau misalnya tergantung dari kita punya jenis konstruksinya juga, apakah kuat atau tidak ya. Saran saya itu melihat dulu kita punya elemen apa aja yang kita bisa manfaatkan ya. Lalu kita juga bisa melihat sekeliling tanaman apa sih yang kita mau tanam gitu ya, sehingga kemudian kita bisa menentukan, oh ya kita cukup rajin nih atau nggak cukup rajin supaya untuk merawat ya. Lalu kita bisa juga menyiapkan juga misalnya barang-barang apa yang kita mungkin di dalam rumah, di dapur gitu ya, kita tidak pakai, kalau mau murah ya, tidak kita pakai, mungkin kita bisa manfaatkan. Misalnya ada cangkir, bukan cangkir ya, mungkin ya bekas teko lah, mungkin yang udah tidak terlalu terpakai, kita bisa manfaatkan. Tinggal ingat aja bahwa tanaman itu kan butuh airnya tuh nggak boleh tergenang, berarti dia kan harus mengalir, ya dilubangin dan sebagainya. Banyak hal. Cuma salah satu lagi yang menjadi kita mesti ingat juga bahwa karena tanaman itu selalu melibatkan air dan sebagainya ya, sebaiknya memang kita menggunakan bahan-bahan yang bukan dari besi yang bisa berkarat. Karena biasanya cepat banget tuh berkaratnya ya. Seperti kaleng susu Bu, mungkin saya pernah lihat ada media tanam dibuat dari kaleng susu. Nah itu berpengaruh nggak kira-kira ya Bu? Iya, sebenarnya sih kaleng susu sebentar sih dia pasti berkarat ya, biasanya ya dipakai. Tapi kalau dia tebel kayak kaleng, sekarang ada yang pakai kaleng cat sementara itu ya. Untuk menurut saya sih bisa-bisa aja. Cuma memang tinggal ya kalau dia dicat dengan baik gitu ya, mungkin karatnya lebih lama ya, nggak tertutup dengan baik, jadi dia nggak terlalu cepat berkarat. Cuma memang besi itu biasanya lebih mudah kan berkarat, jadi perawatannya tentu juga perlu diperhatikan juga gitu ya. Jadi ya banyak yang bisa dipakai, tapi saya pikir tanaman pot dari tanah liat dan sebagainya itu sebenarnya cukup murah dan cukup ramah lingkungan. Juga ya Bu ya. Iya, Ibu Julia, dengan pertanyaan yang tadi, sebelum kita tutup. Oh iya, saya tambahkan sedikit tadi ya. Kita juga mesti selalu bisa ingat bahwa tanaman itu bukan cuma sesuatu yang sifat estetika, jadi tipsnya itu ya. Jadi kita bisa menggunakan tanaman itu untuk dikonsumsi, yang tadi saya perlu ingat. Jadi
Saya pikir setiap rumah tangga akan lebih baik bila kita punya sedikitnya tanaman obat-obatan yang sifatnya simple ya gitu ya. Atau dan itu cukup cantik gitu. Misalnya kita menanam pohon mint gitu ya, atau tanaman-tanaman yang sederhana tapi dia berguna untuk seperti misalnya rempah-rempah ya. Seperti misalnya kunyit, lengkuas itu kita bisa tanam dan dia cukup representatif gitu tampilannya, juga bisa tergantung dari gimana kita meletakkan tanaman-tanaman itu. Baik, Ibu, terima kasih Ibu Julia yang sudah bersedia berbagi informasi bagi kita di sini. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, boleh sedikit share Bu mengenai Fakultas Desain di UPH. Nah, kebetulan Ibu Julia ini mengajar di Fakultas Desain ya Bu ya? Ya, betul. Ya, boleh Betul. dijelaskan sedikit, siapa tahu ada involiters yang mungkin mau tahu seputar Fakultas Desain itu kira-kira apa saja sih yang ada di dalamnya gitu. Boleh silakan Bu. Baik, kebetulan kami di Fakultas Desain UPH itu memiliki 4 program studi. Ya. Program studi yang pertama itu arsitektur, lalu ada desain komunikasi visual, desain interior, dan juga desain produk. Jadi di arsitektur, desain, dan semua prodi desain lainnya, program studi desain lainnya itu mensyaratkan lulusan yang dari SMA-nya boleh dari IPA ataupun IPS ya, tidak terlalu masalah. Jadi kami memang fakultas desain, bukan engineering, jadi otomatis bukan fakultas teknik. Jadi arsitektur kami menerima mahasiswa dari penjurusan baik IPA maupun IPS. Nah, kami punya satu visi di prodi arsitektur ya, khususnya karena saya dari arsitektur, bahwa kami sangat berupaya untuk menghasilkan profil arsitek yang punya visi untuk pemulihan lingkungan binaan. Jadi perlu arsitek-arsitek yang bersifat sangat peka pada lingkungan, peka pada perbaikan dari lingkungan binaan kita, sehingga berpikir kritis itu yang terus dilatih. Berpikir analitik itu yang terus dilatih supaya mahasiswa kita bisa lebih tidak sekedar hanya mendesain sesuai kebutuhan klien misalnya, tapi juga punya kepekaan pada isu-isu yang sebetulnya akan membuat lingkungan hidup kita menjadi lebih baik ya. Bukan berarti lingkungan hidup itu hanya menyangkut alam, tidak, tapi lingkungan binaan itu secara lebih lengkap lah, holistik ya, mulai dari manusianya, dari lingkungannya, dari sumber dayanya, dari semuanya. Jadi sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi itu yang kita harapkan. UPH arsitektur secara khusus mengembangkan pendidikan yang mengarah pada penggunaan teknologi digital yang lebih tinggi gitu ya. Jadi memang kami memiliki cukup banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk bisa mengembangkan kemampuan merancang maupun kemampuan mereka membuat model dan sebagainya dengan teknologi digital yang terkini. Jadi memang kami juga memiliki sumber daya yang cukup baik untuk itu, memungkinkan mahasiswa untuk menggunakannya, dan juga dosen-dosen yang cukup berkualitas di dalam membimbing mahasiswa di bidang teknologi digital ini. Demikian. Ya, Ibu Julia, terima kasih untuk kesediaannya berbagi informasi nih seputar Fakultas Desain. Nah, kira-kira Bu, kalau ada involiters yang calon mahasiswa yang mungkin masih pelajar SMA nih, yang mau coba ke Fakultas Desain, mendaftar di UPH, itu dapat menghubungi kemana gitu? Atau punya sosial media apa gitu? Bisa untuk mendaftar tentunya bisa ke admission UPH langsung. UPH, tapi ya. Kalau untuk mengetahui apa saja info terkini dari prodi kami, ya ada link yang bisa dihubungi, lalu bisa melihat juga di Instagram Gamatara UPH ya. Gamatara itu adalah kita punya himpunan mahasiswa. Lalu ada PU UPH ya. PU UPH itu adalah Publication Unit UPH.
dan semuanya nanti bisa diakses di Instagram. Di Instagram ya Bu baik. ya. Lalu ada juga kita punya satu website untuk archive UPH. UPH Arsitektur itu UPH nanti semuanya akan bisa diakses melalui link Tri UPH. Oke. Ya, jadi dapat diakses di link link berikut ya Bu ya, link tersebut ya Bu ya. Betul. Iya, terima kasih Silakan. sekali Ibu untuk informasi yang sudah Ibu Julia paparkan, mulai dari pengertian landscape taman itu sendiri, bagaimana membuat tips-tips membuat taman di rumah, dan apa-apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita membuat taman di rumah. Terima kasih Ibu Julia sekali lagi sudah hadir di channel YouTube kami. Kiranya apa yang Ibu Julia sampaikan hari ini boleh bermanfaat untuk Infoliters di rumah. Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang pintar nih Bu Julia. Terima kasih Bu Julia. Sama-sama. Nah, ya dari perbincangan saya hari ini dengan Ibu Julia seputar membuat taman kecil di rumah, maka saya dapat simpulkan bahwa pembuatan taman kecil itu sendiri sebenarnya yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah dimulai dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita memulai sesuatu, nantinya kita bisa mempertanggungjawabkan juga apa yang akan kita mulai. Nah, seperti tanaman, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan tanaman tersebut, karena bagaimana kita bisa nantinya memelihara tanaman tersebut agar tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik dan membawa kenyamanan juga buat kita, baik di dalam ataupun di luar rumah. Nah, selain itu untuk membuat taman sendiri tidak perlu membutuhkan, maksud saya budgetnya fleksibel gitu. Jadi tergantung bagaimana kita menentukan taman yang seperti apa yang akan kita buat. Apakah taman itu mau kita buat memang budgetnya yang lebih murah, kita bisa manfaatkan barang-barang yang ada di sekitar lingkungan rumah kita, atau kita mau buat taman yang dengan budget yang lebih mahal. Nah, itu kembali lagi kepada bagaimana kita mengkonsep taman yang akan kita buat tersebut. Terima kasih untuk Infoliters yang sudah menyaksikan channel YouTube kami hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan menutup perjumpaan kita hari ini dengan sebuah kutipan. Designing a landscape is about connecting the body, soul, and mind to the land itself. Dari Catherine Gustafson. Sampai jumpa pada topik-topik lainnya di channel YouTube kami, Smart Literacies for a Better Life. Salam literasi.